Pernah nggak sih kamu lihat satu keluarga terus mikir, loh kok bisa ya orang tuanya sama tapi anak-anaknya beda banget? Nah, ini tuh misteri yang ada di hampir setiap rumah. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin teka-teki genetika ini bareng-bareng. Pasti kita semua pernah lihat kan, dalam satu keluarga, ada kakaknya yang rambutnya lurus, adiknya keriting. Atau yang satu tinggi banget, sementara yang lain lebih pendek. Ini bukan kebetulan loh, ada penjelasan ilmiah yang luar biasa di balik semua keragaman ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa kamu itu bukan fotokopian dari kakak atau adikmu, padahal orang tuanya sama? Jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah kode rahasia yang tertulis di tiap sel tubuh kita. Oke, buat mecahin misteri ini, kita bakal melakukan perjalanan ke dunia yang super kecil. Langsung ke inti dari apa yang bikin kita jadi unik. Yuk kita mulai investigasinya. Jadi kita bakal ngezoom jauh-jauh banget ke dalam, nembus lapisan kulit dan jaringan, sampai kita nemuin balok-balok penyusun kehidupan itu sendiri. Siap-siap ya, ngelihat diri kamu dari sudut pandang yang benar-benar baru. Pemberhentian pertama kita, sel. Tubuh kita ini kan dibangun dari triliunan sel, dan di dalam hampir setiap sel itu ada pusat komando yang namanya nukleus. Anggap aja ini semacam berangkas super aman yang nyimpan semua informasi genetik kita. Terus gimana info ini disimpan? Bayangin deh, ada perpustakaan raksasa di dalam nukleus. Informasinya itu nggak berantakan, tapi disusun rapi banget, jadi buku-buku tebel yang kita sebut kromosom. Jadi, di tiap sel tubuh kita itu ada 46 kromosom yang dibikin jadi 23 pasang. Kromosom-kromosom inilah bab-bab di dalam buku panduan kehidupan kita dan semuanya terbuat dari molekul keren yang namanya DNA. DNA, inilah cetak biru kehidupan. Strukturnya yang ikonik banget, kayak tangga berpilin, itu nyimpan setiap instruksi buat membangun dan ngejalanin tubuh kita. Dari warna mata sampai cara kerja pencernaan, semuanya tertulis dalam kode DNA ini. Kalau DNA itu ibarat buku resep super tebal, nah gen itu adalah satu resep spesifik di dalamnya. Setiap gen itu potongan DNA yang ngasih instruksi buat satu sifat tertentu. Satu resep buat warna rambut, resep lain buat bentuk hidung, dan seterusnya. Oke, di sini ada dua konsep penting yang harus kita bedain. Ada genotip, itu instruksi tertulisnya, resep yang ada di dalam gen kamu. Terus ada fenotip, itu hasil akhirnya, kuenya udah jadi atau sifat fisik yang bisa kita lihat langsung, kayak rambut keriting atau mata biru. Kita emang udah tahu nih ada kode genetik, tapi gimana ceritanya manusia bisa pertama kali ngebaca kode ini? Jawabannya ngebawa kita ke sebuah taman di abad ke-19, tempat seorang biarawan bikin penemuan yang ngubah sejarah sains selamanya. Namanya Gregor Mendel. Bayangin, selama 8 musim, dia teliti banget nyilangin lebih dari 10.000 tanaman kacang ercis. Ini bukan sekedar iseng berkebun ya, dia lagi ngelakuin eksperimen serius, ngumpulin data, dan nyari sebuah pola. Dan ini dia penemuan terbesarnya. Ternyata sifat keturunan itu nggak nyampur gitu aja kayak cat. Sebaliknya, ada sifat yang dia sebut dominan, yang bakal selalu menang dan muncul, dan ada sifat lain yang dia sebut resesif. Sifat resesif ini bukannya hilang, tapi cuma ngumpat. Jadi, gimana Mendel bisa tahu? Lewat sebuah eksperimen yang kelihatannya simple, tapi jenius banget. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya gimana dia ngebuktiin kalau sifat yang hilang itu bisa muncul lagi. Pertama, Mendel nyilangin tanaman bunga ungu murni sama bunga putih murni. Hasilnya, semua anaknya berbunga ungu. Sifat putihnya kayak hilang di telan bumi. Tapi Mendel nggak berhenti di situ. Dia lalu nyilangin tanaman generasi pertama ini satu sama lain. Dan disinilah momen kejutannya. Di generasi kedua, bunga putih yang tadinya hilang tiba-tiba muncul lagi. Ini jadi bukti kalau instruksi buat bunga putih itu nggak pernah lenyap. Dia cuma lagi sembunyi aja. Hebatnya lagi, kemunculannya ini nggak acak. Mendel ngomongin pola yang konsisten. Tiap 3 bunga ungu, pasti ada 1 bunga putih. Sebuah rasio matematis yang bisa diprediksi di dunia biologi. Keren banget kan? Nah, inilah inti dari penemuan Mendel. Dia nemuin keteraturan di tengah keragaman. Dia buktiin kalau pewarisan sifat itu ngikutin aturan yang bisa diprediksi. Bukan cuma kebetulan. Penemuan ini benar-benar ngubah cara kita mandang biologi. Baik, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada kromosom, gen, sifat dominan, dan resesif. Waktunya kita gabungin semuanya buat jawab pertanyaan awal kita.
Kenapa sih kakak sama adik bisa beda? Ingat kan eksperimen Mendel tadi soal sifat yang bisa ngumpet? Prinsip yang persis sama berlaku juga buat kita manusia. Setiap orang tua ngewarisin setengah dari gen mereka. Dan beberapa diantaranya bisa jadi gen resesif yang nggak kelihatan. Kamu dapat kombinasi unik dari keduanya. Kecuali kamu kembar identik ya, kombinasi gen yang kamu dapat itu benar-benar acak. Setengah acak dari ibu dan setengah dari ayah. Kakak atau adikmu juga sama, dapat bagian acak tapi acak yang beda. Ini persis kayak ngocok setumpuk kartu genetik 2 kali dan dapat hasil yang beda-beda setiap kalinya. Dan inilah jawabannya, misteri terpecahkan. Proses pengocokan genetik yang acak inilah yang ngejamin setiap anak jadi individu yang unik, menciptakan keragaman luar biasa yang kita lihat bahkan dalam satu keluarga sekalipun. Tapi, ngertiin kode genetik ini gunanya lebih dari sekedar jelasin ciri fisik keluarga loh. Pengetahuan ini jadi dasar buat bioteknologi. Bahkan hal-hal sehari-hari kayak bikin yogurt, tempe, atau keju, itu contoh bioteknologi, di mana kita manfaatin kode genetik mikroba buat kepentingan kita. Jadi, kita udah melakukan perjalanan dari pertanyaan simpel soal keluarga sampai ngerti kode dasar kehidupan. Manusia udah belajar membaca kode ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang bakal terjadi saat kita jadi makin jago buat nulis ulang kode kehidupan itu sendiri?